Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya di kantor nih, di kantor, di kantor di mana? Di kampus. Saya langsung share ya ke materi. Waktunya terbatas soalnya. Week latihan. Nah, ini kalian udah lengkap belum sih? Coba 29. 29 sampai saya 30. Oke. Afina Yura, kamu kok lesu banget, lamun, kenapa lemes, sakit? Afina, kamu kenapa sakit? Enggak, Pak. Lagi mikirin apa kamu? Memang begini, Pak, wajahnya. Oh, emang begitu wajahnya. Baterainya drop tadi. Kelihatan semuanya ini yang saya tampilkan. Saya jelas enggak, Yohan? Deviana. Jelas, Pak. Nah, kemarin ini kita bahas yang pertemuan latihan 6, week 67 ya. Week 67, week 6 kemarin ya, pas terakhir. Dikerjakan di week 7. Ini ada soal begini. Jumlah revisi, ini revisi pergeseran pagu tetap ya, yang dihitung pergeseran pagu tetap. Di triwulan 1 sebanyak 1, triwulan 2 sebanyak 2, triwulan 3 sebanyak 1, triwulan 4 sebanyak 3. Nah, hitung nilai IKPA revisi DIPA. Nanti kalian tesnya seperti ini. Ya. Nah, cara menghitungnya untuk IKPA revisi DIPA begini. Dihitung per triwulan ya. Pertama kita cari nilai kinerja triwulanan dulu nih. Nilai kinerja triwulanan ini diperoleh dari target per realisasi revisi. Targetnya itu setiap triwulan 1 kan ya, 1. Nanti penjelasan ini bisa kalian kalian bisa mendengarkan penjelasan saya di video pembelajaran ya, di KLC mungkin. Kalau nggak di KLC nanti saya share video saya. Jadi nggak usah dicatat sih. Sebentar ya, ini ada
Kita mulai ya. Kalian kalau mau kameranya mau di on kan silahkan, di off kan silahkan ya. Tapi kan kalian udah punya kuota ya. Saya ulangi. Untuk menghitung nilai IKPA revisi juga, oh iya. Penjelasan saya bisa kalian simak di ini di video pembelajaran ya di PLC. Kalau nanti belum bisa diakses ya saya kirim videonya di LMS, insya Allah. Nah, untuk menghitung nilai IKPA, kita lihat nilai IKPA per triwulanan. Suara saya jelas ya, Iwan, Liana? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita hitung triwulan 1 nilai IKPA-nya. Triwulan 1 untuk hitung nilai IKPA, ini rumusnya 1 per targetnya 1 ya setiap triwulan. 1 per realisasi. Realisasinya itu triwulan 1 1. Triwulan 2 realisasinya 2. Jadi triwulan 1 1 per 1 sama dengan 100. Triwulan 2 1 per 2 sama dengan 50. Triwulan 3 1 per 1 100. Triwulan 4 1 per 3 33,33. Nah, untuk menghitung total IKPA, rata-rata IKPA revisi DIPA, maka gini, triwulan 1 berarti sama ya. Triwulan 2 sama dengan IKPA triwulan 1 tambah IKPA triwulan 2 dibagi 2. Triwulan 3 sama dengan IKPA triwulan 1 tambah 2 tambah 3 per 3. Total rata-rata IKPA sama dengan nilai kinerja triwulan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 4. Ketemunya sekian. Afina, oke? Vin? Bisa dipahami nggak, Vin? Iya. Gung? Oke, Gung? Agung? Oke ya. Nah, pertanyaannya kalau di sini misalkan triwulan 3 revisinya 0. Kalau revisinya 0 berarti berapa nih di sini? Berapa Syifa? Ini yang muncul Syifa, Nabila, Agung, Afina. Berapa di sini? Kalau di sini triwulannya 3. Nilai di sini, nilai kinerja triwulan berapa, Afina? Berapa, Agung? 0, Pak. Berapa, Afina? Berapa, Afina? 0, Pak. Vin? Oke, Agung salah, Vina benar. Nah, berarti 0 di sini. Begitu ya, Liana. Oke. Terus kita balikin. Nah, gitu ya. Ini yang IKPA revisi pertanyaan. Syifa, Dimas, Dewan, Belum, Pak. Melgi, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Di bawah Melgi ini, iya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Muhammad Soldan, ya. Nah, terus yang halaman 2, IKPA halaman 3. Nah, di IKPA halaman 3 ini ada kondisi, sebentar. Bentar. Ya. IKPA revisi halaman 3 DIPA. Nah, revisi itu revisi RPD. RPD itu revisinya biasanya tiap bulan ya, tiap bulan. Tiap bulan dilakukan revisi, tapi perhitungannya nanti per triwulan. Cuma di sini revisi triwulanannya belum disampaikan. Nanti di soal latihan baru kita sampaikan. Nah, untuk menghitung revisi halaman 3 DIPA, halaman 3 DIPA itu isinya rencana penarikan dana. Ya.
DIPA halaman 1 itu isinya halaman 2 belanja, halaman 1 ini isinya umum ya. Keterangan terkait dengan pagunya, terkait dengan informasi kinerjanya. Halaman 2 terkait dengan belanja, halaman 3 itu isinya rencana penarikan dana. Halaman 4 itu isinya catatan blokir. Nah, kalau kita bicara halaman 3 DIPA, berarti kita bicara rencana penarikan dana. Rencana penarikan dana itu per triwulan. Nah, ini triwulan 1 sampai per triwulan ya, per Desember, per Januari, per bulan. Nah, terus disandingkan RPD, rencana penarikan dana, ini disandingkan dengan realisasinya. Berapa deviasinya? Ya, disandingkan berapa deviasinya. Nanti ketemu deviasi itu sama dengan selisih antara RPD dengan realisasi. Kalau di sini selisihnya negatif, dibuat ABS. ABS itu absolut. Ya. Nah, cari deviasinya, nanti ketemu angka deviasi per bulan. Nah, angka deviasi ini dipresentasikan dengan jumlah pagu RPD awal ya. Jadi di sini 142 deviasinya dibandingkan dengan RPD halaman 3, ketemunya 12%. Nah, ini tiap bulan dibuat presentasi deviasinya, terus nanti dibuat rata-rata deviasinya. Rata-rata deviasi di bulan Maret sama dengan Januari tambah Februari tambah Maret dibagi 3. Terus rata-rata deviasi di bulan November sama dengan persentase deviasi Januari sampai November jumlahkan dibagi 11. Nah, nilai EKPA-nya itu 100 minus ini rata-rata deviasi. Di Januari EKPA-nya berarti 100 min 12,7. Dan seterusnya nanti di bulan November 100 minus 12,07. Ketemunya 87,93. Oke, Fahra ada pertanyaan? Olip? Soldan? Nah, pertanyaannya kenapa Desember di sini kosong? Begitu dong harusnya Fahra ya. Kenapa bulan Desember kosong? Nah, di Desember kalau ditunjuk slide-nya itu yang Desember nggak dihitung ya, nggak dihitung nilai IKPA. Nggak dijelaskan kenapa, tapi perkiraan saya, menurut saya, Desember ini biasanya realisasi itu kan melonjak tajam ya. Kementerian lembaga Satker itu melakukan realisasi anggaran di bulan Desember itu langsung melonjak tajam. Kalau realisasinya melonjak tajam, maka realisasi dengan RPD dia deviasinya akan mendekati 0 ya. Deviasinya di sini mendekati 0. Katakanlah 0 begitulah ya. Nah, ketika yang bagus itu deviasinya mendekati 0 atau menjauhi 0? Kalau menurut kalian? Mendekati 0. Kenapa? Mendekati 0. Nah, yang bagus deviasinya itu akan mendekati 0 gitu kan ya. Artinya rencana penarikan dana itu mendekati realisasi, kan begitu. Kayaknya Melki lagi bicara dengan seseorang. Sini suruh gabung Mel. Sama siapa Mel? Ibumu, bapak, adikmu? Adik, Pak. Ayo wes gini, suruh gabung sini. Coba tak delok adikmu kayak apa? Kelas piro? Siapa namanya? Adik keponakan sih, Pak. Keponakan berarti, Pak. Ya wis terserah mau keponakan apa. Kini siapa jenenge? Itu Dewi. Namanya Dewi atau namanya Ratna? Atau namanya Fiona? Nah, sampai mana tadi ya? Aduh, gara-gara Melki. Deviasi yang paling bagus itu mendekati 0 gitu kan. Nah, semakin mendekati 0 itu makin bagus. Nah,
Di Desember ini biasanya secara alamiah realisasinya itu langsung melonjak tajam. Ketika realisasi di Desember melonjak tajam, maka deviasinya itu cenderung mendekati nol ya, lebih baik gitu kan. Tapi deviasi yang baik itu deviasi yang mendekati nol. Deviasi yang mendekati nol itu disebabkan oleh kondisi alamiah. Kondisi alamiah itu maksudnya realisasi anggaran di Desember itu melonjak tajam ya. Bukan karena perencanaan di awal ya. Jadi deviasi yang minimal di bulan Desember disebabkan karena meningkatnya karena kondisi alamiah pencairan anggaran di Desember melonjak tajam. Jadi deviasi yang minimal bukan disebabkan oleh perencanaan yang baik. Ngerti nggak? Ya kan? Di Desember deviasinya mendekati nol. Tapi deviasi yang mendekati nol itu bukan disebabkan rencana RPD yang baik, bukan. Tapi karena memang realisasi di Desember memang melonjak tajam. Jadi nilai IKPA di Desember tidak diperhitungkan. Karena tidak mencerminkan realitas perencanaan di awal. Gitu. Bisa dipahami nggak, Olive, Grace? Bingung ya? Kalau masih bingung, tanya sama Soldan ya. Soalnya Soldan juga masih bingung gitu kan. Yuang, gimana Yuang? Bingung ya. Kalau bingung, Yuang, sebut nama saya 3 kali Yuang. Sebut nama saya 3 kali, pasti masih bingung ya. Nggak ada hubungannya soalnya Yuang. Terus ada pertanyaan? Aisyah, Edelweiss, Nabila, Zuhrotul, Pijar, kok kamu diem aja Pijar? Oke ya. Izin bertanya. Apa? Siapa yang bertanya nih? Kurnia, Pak. Oke, Pikur. Berarti penyerapan anggaran tuh cuma dilihat dari bulan Januari sampai November gitu, Pak? Oh. Gitu. Oh, iya. Untuk yang ini ya, untuk yang revisi halaman 3 DIPA gitu ya. Ngitung deviasinya ya, Ya, perencanaan ini realisasi yang di Desember tetap diperhitungkan karena RPD di Desember juga tetap perhitungkan karena ini kan cerminkan ini ya pagu DIPA-nya. Nanti di soal kuis OTS maksud saya, di sini akan ada kolom revisi RPD halaman 1, revisi RPD halaman 2, RPD halaman 3 dan seterusnya. Ya, nanti penjelasannya di video saya. Terus yang ketiga, bila terdapat pagu minus sebesar 578 juta pada belanja pegawai, hitunglah nilai IKPA pagu minusnya. Nilai pagu minusnya gimana nih? Nah, pagu minus biasanya terjadi di belanja pegawai ya. Belanja pegawai itu dialokasikan katakanlah 4 miliar ya, 4,5 miliar. Tetapi ternyata ada mutasi pegawai misalnya ya, ada mutasi pegawai atau ada salah perhitungan, terjadi kurang bayar artinya DIPA-nya kurang nih alokasi untuk belanja pegawai sehingga terjadi pagu minus. Tapi bukan berarti pegawai yang nggak digaji ya, bukan berarti pegawai yang nggak digaji, tapi ini kekurangan anggarannya ini diambilkan dari sumber yang lain. Nah, pagu minus ini ada rasionya, yaitu jumlah pagu minus dibagi dengan jumlah total DIPA-nya. Pagu minusnya 598 juta, pagu total DIPA 57 miliar. Jadi persentasenya rasio pagu minus sama dengan 1. 1 itu sebetulnya ya, kalau kita
2 desimal 3 digit di belakang koma, dia sebetulnya 0,9998, ya kan? 0,998. Terus nilai IPA-nya sama dengan 100 minus rasio pagodipa, sama dengan 99. Jadi terima, Sari, Azuri, Hesti, Joshua. Oke, terus nomor 4, kontrak. Nah, di sini ada data kontrak ya, data kontrak antara Satker dengan pihak ketiga. Data kontrak itu harus disampaikan ke KPPN ya. Paling lambat aturannya itu 5 hari sejak tanda tangan kontrak. Nah, untuk menghitung IKPA penyampaian data kontrak, maka formulanya adalah data kontrak yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah data kontrak. Di sini data kontrak yang tepat waktu ada berapa? Dari 9 data kontrak, 6 diantaranya disampaikan 4 hari sejak tanda tangan kontrak. Kalau disampaikan 4 hari sebelumnya, setelah tanda tangan kontrak, disampaikan ke KPPN ya, maka berarti nggak terlambat karena batas maksimalnya 5 hari. Terus 1 diantaranya disampaikan 5 hari, berarti pas ya. Dan sisanya berapa? Tadi ada 9 data kontrak, dikurangi 6, berarti tinggal 3. Terus 1 diantaranya disampaikan 5 hari, berarti tinggal 2. Nah, berarti sisanya disampaikan 6 hari. Sisanya yaitu sebesar 2 data kontrak disampaikan 6 hari sejak tanda tangan kontrak. Nah, 6 hari itu sudah melebihi batas yang ditentukan, yaitu 5 hari harusnya. Maka nilai IKPA-nya untuk penyampaian data kontrak rasionya 7/9 kali 100, 77,78. Oke ya, nanti kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Terus IKPA UP TUP. UP uang persediaan, TUP tambahan uang persediaan. Uang persediaan itu dapat di revolving ya, dapat di revolving setelah mencapai 50% ya pengeluarannya. Nah, ketika UP itu uang persediaan itu di revolving, maka Satker harus mengajukan SPM TUP ya, bukan SPM 2, ini SPM TUP. Maka Satker harus mengajukan SPM TUP. SPM TUP itu berarti SPM untuk revolving tadi. Nah, ketika Satker mengajukan SPM TUP sama GUP, maka ada batas waktunya ya. Batas waktunya ini di slide week 6.
Saya share ya.